Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat Bapak Ahmad Nadif MPD selaku guru pembimbing mata kuliah pragmatik serta teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu kajian dalam pragmatik yang disebut dengan speech act alias tindak tutur. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Nimas Ayumita Kusumawardani, NIM 204190030, kelas TPIA. Speech act alias tindak tutur. Untuk introduction di sini ada sejarah atau awal mula diciptakannya teori speech act. Jadi speech act theory took foreshadowed by the Austrian philosopher Ludwig Wittgenstein. Views about language games is usually attributed to the Oxford philosopher J.L. Austin. Jadi teori tindak tutur ini berasal dari pandangan filsuf Austria Ludwig Wittgenstein tentang permainan bahasa, dan biasanya teori ini dikaitkan dengan filsuf Oxford Austin atau J.L. Austin. The basic ideas which were formed by him in the late 1930s were presented in his lecture given at Oxford in 1952 until 54, and later in his lecture at Harvard in 1955. Jadi ide-ide dasar yang dibentuk oleh J.L. Austin pada akhir tahun 1930-an dipresentasikan dalam kuliahnya yang diberikan di Oxford pada tahun 1952 sampai 1954. Dan kemudian dalam kuliahnya di Harvard pada tahun 1955. And then this lecture were finally published posthumously as How to Do Things with Word in 1962 after his death in 1960. Austin's ideas were refined, systematized, advanced by his Oxford pupil, the American philosopher John R. Searle. Jadi kemudian ide-ide yang sudah dipresentasikan oleh Austin itu kemudian diterbitkan secara anumerta sebagai bagaimana melakukan sesuatu dengan kata-kata pada tahun 1962. Dan setelah kematiannya pada tahun 1960, ide-ide Austin disempurnakan, disistemasikan, dan diajukan oleh murid Oxfordnya, yaitu seorang filsuf Amerika, John Searle. And then, simply stated, the central theme of the speech act is that the uttering of a sentence is or is part of an action within the framework of social institution and convention. Selanjutnya, secara sederhana, prinsip sentral dari tindak tutur adalah bahwa pengucapan suatu kalimat adalah atau merupakan bagian dari suatu tindakan dalam kerangka pranata dan konvensi sosial. Kemudian, istilah tersebut dimasukkan dalam bentuk slogan, yakni ucapan adalah bagian dari perbuatan atau kata-kata adalah bagian dari perbuatan. Saying is part of doing, or words are part of deeds. Jadi, pengertian sederhana dari speech act. Speech act are acts of communication. To communication is to express a certain attitude, and the type of speech act being performed corresponds to the type of attitude being expressed. Jadi pada dasarnya saat seseorang mengatakan sesuatu, dia juga melakukan sesuatu. Seperti menurut pendapat Austin dan Searle, bahwa tuturan tidak hanya sekedar tuturan, tapi lewat tuturan kita bisa melakukan sesuatu.
Untuk selanjutnya yaitu performative versus constantive. In the 1960s, a very influential school of thought in philosophy was logical positivism. One of its central doctrines is what is now called descriptive fallacy, namely the view that the philosophical interesting function of language is that making true or false statement. Jadi pada tahun 1930-an ini, aliran pemikiran yang sangat berpengaruh dalam filsafat adalah positivisme logis. Salah satu doktrin sentralnya adalah apa yang sekarang disebut kesalahan deskriptif, yaitu pandangan bahwa fungsi bahasa yang menarik secara filosofis adalah membuat pernyataan benar atau salah. Kemudian menurut Levinson, versi tertentu dari kekeliruan deskriptif adalah apa yang disebut tesis verificationist makna, yaitu gagasan bahwa unless a sentence can, at least in principle, be verified, it was strictly speaking meaningless. Jadi, mengapa Austin bisa mengembangkan teorinya tentang tindak tutur itu dikarenakan dilatar belakangi oleh filosofis tersebut. Kemudian, dalam teorinya, Austin membuat 2 poin penting. Yang pertama, he noted that some ordinary language sentences are not employed to make statement, and hence cannot be said to be true or false. Yang pertama, Austin mencatat bahwa beberapa kalimat bahasa biasa tidak digunakan untuk membuat pernyataan, dan karenanya tidak dapat dikatakan benar atau salah. Misalnya dalam kalimat seperti ini. Good morning, is you vegetarian? Put the car in the garage, please. Secondly, and more importantly, Austin observed that there are ordinary language declarative sentences that resist a truth conditional analysis in a similar fashion. Yang kedua, dan yang lebih penting adalah Austin mengamati bahwa ada kalimat deklaratif bahasa biasa yang menolak analisis kondisional kebenaran dengan cara yang sama. Maksud dari mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu bukan hanya untuk mengatakan sesuatu, tetapi juga aktif untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, ujaran-ujaran tersebut memiliki aspek deskriptif dan aspek efektif. Oleh karena itu, Austin called them performative and he distinguished them from assertion or statement-making utterance, which he called constative. Jadi Austin menyebutnya performatif dan dia membedakannya dari pernyataan atau ucapan pembuatan pernyataan yang disebut dengan konstatif. Untuk contohnya bisa kita lihat pada bagian 5.1 dan 5.2. Yang pertama ada I christened this ship the Princess Elizabeth. Kemudian ada I now pronounce you husband and wife. Yang kemudian ada I sent you to 10 years in prison. I promise to come to your talk tomorrow afternoon. I command you to surrender immediately. Dan I apologize for being late. Untuk contoh di bagian 5.2, yang pertama ada My daughter is called Elizabeth. The children are chasing squirrels in the park. Maurice Garin won the first Tour de France in 1903. Jadi, kalimat deklaratif 5.1 memiliki 2 karakteristik. Yang pertama adalah tidak digunakan secara sengaja untuk mengatakan apapun benar atau salah tentang keadaan di dunia luar, dan yang kedua penggunaannya merupakan bagian dari action. Selain itu ada 2 perbedaan antara di poin 5.1 yang A sampai C dan poin 5.1 D sampai F.
Yang pertama adalah bahwa di bagian 5.1a sampai C adalah bagian dari perilaku konvensional atau ritual yang didukung oleh fakta-fakta institusional. Sedangkan untuk poin 5.1 D sampai F bukan merupakan bagian dari perilaku konvensional atau ritual yang didukung oleh fakta-fakta institusional. Yang kedua, sementara kata kerja di bagian 5.1a sampai C secara umum merupakan elemen penting dan tidak bisa dihilangkan. Sedangkan di bagian 5.1D sampai F merupakan elemen penting yang bisa dihilangkan. Misalnya, kita bisa membuat janji tanpa menggunakan kata kerja janji. Misalnya pada contoh 5.3, I'll come to your talk tomorrow afternoon. Dalam kalimat itu dijelaskan bahwa saya akan datang ke ceramah Anda besok sore. Jadi, saya akan membuat janji untuk datang ke ceramah besok sore tanpa menggunakan kata kerja janji. Untuk slide selanjutnya ada explicit versus implicit performative. Explicit performative are performative utterance which contain a performative verb that makes explicit what kind of act is being performed. Explicit performative adalah tuturan performatif yang mengandung kata kerja performatif yang menjelaskan secara eksplisit tindakan apa yang sedang dilakukan. Sedangkan implicit performative are performative utterance in which there is no such a verb. Performatif implisit merupakan ujaran performatif yang tidak memiliki kata kerja. Contoh dari explicit performative: I now pronounce you husband and wife. I sentence you to 10 years in prison. I promise to come to your talk tomorrow afternoon. I command you to surrender immediately. Sedangkan untuk contoh implicit performative, yang pertama ada surrender immediately, I'll come to your talk tomorrow afternoon, and leave me alone or I'll call the police. Selanjutnya ada syntactic and semantic properties of explicit performative, atau sifat sintaksis dan semantik dari performatif eksplisit. Austin also isolated a number of syntactic and semantic properties of the explicit performative in English, of course with some expressions. Austin mengisolasi sejumlah properti sintaksis dan semantik dari performatif eksplisit dalam bahasa Inggris. Dan tentu saja dengan beberapa pengecualian. Pengecualian itu diantaranya adalah yang pertama, explicit performative contain a performative verb. Performatif eksplisit mengandung kata kerja performatif. Yang kedua, the performative nature of such a verb can be reinforced by adding the adverb herby. Sifat performatif dari kata kerja tersebut dapat diperkuat dengan menambahkan kata keterangan herby. Dan yang ketiga, explicit performative occur in sentence with a first person singular subject of a verb in the simple present tense, indicative mood, and active voice. Performatif eksplisit terjadi dalam kalimat dengan subjek tunggal orang pertama dari kata kerja dalam simple present tense, indicative mood, dan active voice. Contohnya, I heard you pronounce you husband and wife. Untuk selanjutnya ada beberapa pengecualian dari sejumlah properti sintaksis dan semantik dari performatif eksplisit menurut Austin. Pada contoh pertama ada we suggest that you go to the embassy and apply for your visa in prison. Yang kedua, you are hereby warned
that legal action will be taken. Yang ketiga, passenger Herbie requests to wear a seat belt. Perhatikan selanjutnya bahwa kata kerja performatif juga dapat digunakan secara deskriptif. Dalam penggunaannya ini, mereka berperilaku seperti kata kerja non-performatif. Seperti pada contoh berikut. I baptized John baby last Sunday. You are always promising to do housework, but you never do it. It's the head of department who authorized John to work in our lab. Slide selanjutnya, the performative hypothesis atau hipotesis performatif. In order to account for implicit performative, an analysis known as the performative hypothesis was put forward in 1970s. Untuk menjelaskan performatif implisit, sebuah analisis yang dikenal sebagai hipotesis performatif diajukan pada tahun 1970-an. And then, the basic idea of the hypothesis is the underlying every sentence there is a hidden matrix performative clause of the form given in. Ide dasar dari hipotesis adalah yang mendasari setiap kalimat ada klausa performatif matrix, hidden atau tersembunyi dari bentuk yang diberikan. Misalnya pada kalimat berikut. I Herbie, VP, you, that, S. Di mana VP adalah verba performatif dan S adalah sebagai klausa pelengkap. Kata kerja performative verb yang berada dalam mood, active voice yang berada dalam indicative mood, active voice, and simple present tense. Akan selalu memperjelas apa yang tersirat meskipun klausa metrik performatif dapat dihapus tanpa diubah maknanya. Misalnya pada contoh lain, contoh 5.4 stand up dan contoh 5.5 I Herbie request that you stand up or I Herbie order you to stand up. Jadi menurut hipotesis ini, klausa matriks performatif dalam struktur yang mendasari poin 5.4 stand up muncul secara terang-terangan di poin 5.5. I Herbie request that you stand up or I Herbie order you to stand up. Untuk selanjutnya, masalah dengan hipotesis performatif atau problems with the performative hypothesis. There are many cases of implicit performative which do not have an explicit performative version, even though the relevant verb can be used in a descriptive way. Ada banyak kasus performatif implisit yang tidak memiliki versi performatif eksplisit. Ya, meskipun kata kerja yang relevan dapat digunakan secara deskriptif. Misalnya pada contoh 5.6, You are a stupid cow. I Herbie insult you that you are a stupid cow. John insult Mary by saying that she was a stupid cow. Secara intuitif pada bagian poin 5.6 yang A, paling alami dapat ditafsirkan sebagai penghinaan, tetapi bertentangan dengan prediksi hipotesis performatif. Tampaknya tidak memiliki padanan eksplisit, seperti yang ditunjukkan oleh keanehan 5.6b. Di sisi lain, seperti yang ditunjukkan di bagian 5.6c, kata kerja penghinaan dapat digunakan secara deskriptif tanpa masalah. More or less the same can be said of such speech as lying, threatening, and punishing. Jadi kurang lebih hal yang sama dapat dikatakan tentang ucapan-ucapan seperti berbohong, mengancam, atau menghukum. But with this and a variety of other syntactic, semantic, and pragmatic difficulties, the performative hypothesis has long been abandoned.
Dihadapkan dengan ini dan berbagai kesulitan sintaksis, semantik, dan pragmatik lainnya, hipotesis performatif telah lama ditinggalkan. Austin's Felicity Condition on Performatives atau kondisi Felicity Austin pada performatif. As already mentioned, it makes no sense to call a performative true or false. Nevertheless, Austin noticed that for a performative to be successful or felicitous. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tidak masuk akal untuk menyebut performatif benar atau salah. Namun demikian, Austin memperhatikan bahwa agar performatif berhasil atau felicitous itu harus memenuhi serangkaian kondisi. Yang pertama, there must be a conventional procedure having a conventional effect. Kemudian, the circumstance and person must be appropriate as specified in the procedure. Harus memenuhi kondisi, harus ada prosedur konvensional yang memiliki efek konvensional. Dan juga keadaan dan orang harus sesuai, sebagaimana ditentukan dalam prosedur. Yang kedua, harus memenuhi kondisi the procedure must be executed correctly and completely. Prosedur harus dijalankan benar dan lengkap. Dan yang terakhir, harus memenuhi often. The person must have the requisite thoughts, feelings, and intentions as specified in the procedure, and if consequent conduct in specified, the relevant parties must do. Seringkali orang tersebut harus memiliki pikiran, perasaan, dan niat yang diperlukan, seperti yang ditentukan dalam prosedur, dan jika perilaku konsekuen ditentukan, pihak terkait harus melakukannya. Jika kondisi pada poin A atau B tidak diperhatikan, maka apa yang digambarkan Austin sebagai misfire terjadi. Dan jika kondisi pada poin C tidak terpenuhi, maka penyalahgunaan adalah is an outcome, atau hasilnya merupakan penyalahgunaan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Akhiran, billahi taufik wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.